Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan bangsa Indonesia, Republik Indonesia yang kita cintai ini. Untuk itu mari pada kesempatan ibadah pagi hari ini kita mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan pulihkan dan berikan yang terbaik, lawatan Tuhan terjadi atas bangsa ini. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas anugerah-Mu Tuhan terhadap kami sepanjang hari ini Tuhan. Terlebih pagi hari ini Tuhan, Kau berikan kesempatan kepada kami Tuhan untuk beribadah, berkumpul memuji-Mu, menyembah Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan hanya nama-Mu saja yang ditinggikan di tempat ini ya Bapa. Biarlah lawatan Tuhan terjadi atas bangsa kami ya Tuhan. Biarlah Indonesia Engkau pulihkan ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ibadah ini Tuhan kami alaskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama satu nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Indonesia, berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu hati kami Tuhan. Hatiku rindu melihat siraman kuasa-Mu di tanah cinta negeriku Indonesia. Berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan Indonesia, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Beri sorak-sorai yang terbaik buat bangsa kita. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu Tuhan Kau pulihkan bangsa ini Tuhan. Haleluya Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi untuk meninggikan nama-Mu ya Bapa. Urapi kami, urapi setiap kami ya Tuhan. Untuk kami Tuhan yang siap, mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan lebih dalam lagi, sama-sama katakan Amin. amin. Haleluya. Beri sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Tagline pada tahun ini adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kalau Tuhan izinkan bangsa kita dipulihkan, tagline Tuhan kita adalah Tuhan sanggup pulihkan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Dia sanggup pulihkan kita, dia sanggup pulihkan bangsa kita. Amin. Katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang berdiri. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengar sorak-sorai. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang berdiri. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengar sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti bulan membawa berkat-berkatnya. Tuhan sanggup pulihkan bangsa kita. Amin. Mari dengan iman percaya kita katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengar sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata,
kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tahu apapun yang terjadi di bangsa ini ya Bapa. Biarlah semua terjadi sesuai dengan kehendak-Mu ya Yesus. Untuk itu Tuhan, pagi hari Tuhan kami berdoa Tuhan. Kami berdoa di hadapan-Mu, di hadirat-Mu ya Bapa. Ampunilah setiap dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan mengampuni setiap dosa kami. Biarkan Tuhan memulihkan kami. Biarlah Tuhan menolong bangsa kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Berangkat diri
Dengan kasih Kristus Bapak Budi berdoa untuk firman Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Bapa yang di surga, karena Engkau telah memberikan kemerdekaan yang ke-77 tahun Tuhan buat bangsa kami Tuhan. Pulihkanlah bangsa kami Tuhan dari keburukan-keburukan, dari hal-hal yang saat ini harus dialami oleh bangsa kami Tuhan. Terutama Tuhan, Kau akan pulihkan terlebih dahulu jemaat-Mu di Bukit Zaitun ini Tuhan, sehingga dengan kepulihan kami Tuhan, dengan kebangkitan kami Tuhan, kami akan menjadi berkat dimanapun kami berada, dan kami akan mempengaruhi lingkungan kami Tuhan, untuk mereka juga bangkit Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami persiapkan hati kami sebentar lagi untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang Kau telah siapkan pada pagi hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi firman-Mu akan menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan akan membuahkan hasil-hasil yang indah di dalam kehidupan kami Tuhan. Amen. Kami siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Sudah duduk semua ya. Om Budi yang belum duduk silahkan duduk Om. Puji Tuhan. Kita bersyukur karena pagi ini kita boleh beribadah, sekalipun kami meminta maaf karena jam ibadah harus dimajukan. Ada beberapa alasan, tapi saya percaya ketika kita masih bisa beribadah di rumah Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan, ada sukacita yang besar dalam hidup saya dan saudara. Terlebih hari ini kita bersama-sama, kita akan berdoa bagi bangsa kita, bagi bangsa Indonesia. Dan saya percaya ketika umat Tuhan bersepakat, bersehati untuk berdoa bagi negeri ini, maka lawatan Tuhan, pemulihan Tuhan, jamahan Tuhan akan terjadi bagi bangsa Indonesia. Amin saudara. Sebab itu sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, karena ini momennya adalah kemerdekaan, mari kita sambut dengan sukacita. Kita mau serukan merdeka 3 kali. Dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, ada salam dari orang tua rohani kita, Bapak Ibu Gembala, yang pagi ini tidak bersama-sama dengan kita karena ada di Jakarta untuk kembali menjalani pemeriksaan, berobat di dokter, berangkat kemarin Sabtu, dan rencana besok akan bertemu dengan dokter. Kita doakan supaya yang terbaik yang Tuhan kerjakan dalam Bapak Gembala, dan kembalinya nanti pun kiranya ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Baik, kita akan cepat saja Bapak Ibu. Tema firman Tuhan pagi ini, saya ingin menyampaikan kepada kita semua pesan Tuhan bagi kita, berdiri dan berdoa bagi bangsa. Indonesia tahun ini memperingati 77 tahun kemerdekaan. Dan saya percaya yang anak Tuhan bisa lakukan, yang anak Tuhan bisa kerjakan bagi bangsa ini adalah berdoa bagi bangsa Indonesia. Karena ketika ada umat Tuhan yang berlutut berseru menaikkan doa bagi bangsa ini, saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah menutup telinga, Tuhan tidak pernah menutup mata, dan Tuhan akan mengulurkan tangan untuk menjawab setiap doa-doa umat-umat Tuhan. Cara anak Tuhan mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia ini adalah menjadi pendoa-pendoa bagi bangsa ini saudara. Mari kita buka bersama-sama Yehezkiel pasal yang ke-22 ayat yang ke-30. Dengan hormat kita akan bangkit berdiri, kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. Yehezkiel pasal yang ke-22 ayat yang ke-30. Dalam hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih lanjut, saya ingin membagikan seorang tokoh bangsa yang bernama Robert Walter Monginsidi. Robert Walter Monginsidi adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Walter Monginsidi adalah seorang pahlawan bangsa Indonesia. Dia melakukan perjuangan untuk melawan tentara Belanda
Karena kita tahu pasca kemerdekaan bangsa Indonesia tahun 45, Belanda kembali datang mengambil kesempatan untuk kembali mau menduduki bangsa Indonesia. Oleh sebab itu di daerah-daerah terjadi perlawanan-perlawanan untuk mengusir tentara Belanda, dan salah satunya adalah yang dilakukan oleh Robert Walter Monginsidi. Dia berjuang untuk mengusir Belanda dari tanah Sulawesi, saudara. Dia berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Walter Monginsidi adalah seorang Kristen yang taat namun berjiwa patriot yang begitu tinggi. Dia begitu mengasihi bangsa Indonesia. Dia berjuang untuk mempertahankan tanah air Indonesia yang dia kasih ini, saudara. Dan ada banyak kisah perjuangan yang dia buat untuk mengusir tentara Belanda. Beberapa kali Walter Monginsidi dibujuk untuk berkhianat, dibujuk untuk membelot dan membela tentara Belanda, tapi jiwa nasionalisnya begitu tinggi. Dia mempertahankan teguh, saudara, cintanya bagi tanah air Indonesia, sehingga pada tahun 49 Walter Monginsidi ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh tentara Belanda. Yang menarik adalah, saudara, ketika dia ditangkap, saudara, dia membawa Alkitab di tangannya, dan di dalam Alkitab itu ada sepucuk surat yang berjudul Setia Hingga Terakhir di Dalam Keyakinan. Dan salah satu guratan pena yang dia tulis, salah satu tulisan kalimat yang dia tuliskan di surat itu adalah, perjuanganku terlalu kurang, tetapi sekarang Tuhan memanggilku. Dan kemudian dia katakan, semua air mata dan darah yang telah dicurahkan akan menjadi salah satu fondasi yang kokoh untuk tanah air yang kita cintai, Indonesia. Sambil membawa Alkitab di mana di dalamnya ada surat, ada isi hatinya yang dia curahkan, yang dia tuliskan menjadi doanya, harapannya kepada Tuhan. Dia siap untuk menghadapi tentara Belanda, dan dia memekikkan merdeka 3 kali seperti yang tadi kita lakukan di awal. Merdeka, merdeka, merdeka. Dan catatan sejarah menuliskan bahwa Walter Monginsidi dihujani 8 peluru yang menembus tubuhnya. Dia wafat dalam usia yang ke-24 tahun, usia yang masih muda, tapi perjuangan Walter Monginsidi tidak sia-sia. Pemuda-pemudi, saudara, bangkit bersemangat, saudara, mempertahankan kemerdekaan. Dan hari ini kita tahu Walter Monginsidi namanya ditulis di jalan-jalan besar, di jalan-jalan raya sebagai nama jalan, karena diperingati sebagai pahlawan bangsa. Walter Monginsidi bukan hanya seorang Kristen yang taat, tapi seorang Kristen yang berdoa bagi negaranya, seorang Kristen yang terbeban bagi bangsanya, seorang Kristen yang mencintai negaranya, seorang Kristen yang bukan hanya berjuang membela kemerdekaan, tetapi seorang yang berdoa kepada Tuhan untuk negara yang dia cintai, seorang yang menyampaikan kepada Tuhan kerinduan hatinya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan nasional, untuk kepentingan bangsa. Harapan yang dia sampaikan kepada Tuhan adalah untuk tujuan bangsa dan negara. Itulah firman Tuhan yang tadi kita baca. Yeskiel 22 yang tadi kita baca berkata, Tuhan mencari di tengah-tengah umat, Tuhan mencari di tengah-tengah bangsa seorang, Tuhan katakan seorang saja yang hendak mendirikan tembok atau mempertahankan negeri. Tuhan begitu mencari seorang yang mengasihi bangsanya. Tuhan mencari seorang yang mengasihi negaranya, yang mau mempertahankan negeri itu di hadapan Tuhan supaya jangan dimusnahkan. Itu firman Tuhan katakan. Tuhan mencari orang-orang yang mau berdiri, saudara. Di terjemahan lain ayat ini berkata stand in the gap, artinya berdiri di antara Tuhan dan antara bangsa. Tuhan mencari orang-orang Kristen, Tuhan mencari orang-orang percaya yang berdiri di hadapan Tuhan, berdoa bagi bangsanya. Tuhan mencari di antara orang-orang percaya seorang yang mau membawa di dalam doa untuk kepentingan bangsanya. Saudara, saya percaya Tuhan mengasihi segala bangsa, amin, termasuk bangsa Indonesia.
Bahkan kalau saudara selidiki firman Tuhan, bukan hanya bangsa yang Tuhan cintai, suku bangsa Tuhan cintai. Suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku apapun itu Tuhan cintai, saudara. Dan Tuhan rindu supaya menemukan orang-orang Kristen yang punya hati yang sama, yang mengasihi bangsanya, mengasihi kotanya, mengasihi negerinya. Tuhan juga rindu untuk mencari orang-orang yang sepakat dengan hatinya Tuhan. Tuhan mengasihi bangsa Indonesia, tapi Tuhan juga mencari orang-orang yang juga sepakat berdoa bagi bangsa Indonesia. Kalau saudara rindu untuk melihat pemulihan terjadi atas bangsa ini, saudara rindu untuk melihat ada kemakmuran, kesejahteraan, kedamaian terjadi atas bangsa ini, harus ada umat yang berdoa kepada Tuhan, mengarahkan hati kepada Tuhan. Harus ada orang percaya yang berdiri di hadapan Tuhan, membawa bangsanya kepada Tuhan. Kita tahu keadaan bangsa Indonesia hari ini. Jokowi beberapa hari waktu yang lalu menyampaikan hasil pembicaraan dengan pemimpin-pemimpin dunia G7, saudara. Hasil pembicaraan Jokowi berkata, tahun ini situasi yang kita hadapi sulit, tahun depan situasinya adalah gelap, saudara. Itu yang disampaikan oleh Jokowi, hasil dari pertemuan dengan bangsa-bangsa di dunia. Tapi saya percaya ketika ada umat Tuhan yang bertekuk lutut berdoa bagi bangsa Indonesia, maka kasih Tuhan akan menjamah bangsa ini. Amin, saudara. Mata Tuhan akan tertuju atas bangsa ini, seperti pujian yang sudah kita nyanyikan tadi. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka kasih Tuhan akan dinyatakan bagi bangsa Indonesia. Mata Tuhan akan tertuju bagi Indonesia. Di mana ada hati yang terbeban bagi bangsa Indonesia, di situ pasti ada pemulihan. Sebab itu saya tulis, harus ada umat yang berdoa kepada Tuhan untuk kesejahteraan bangsa. Tuhan berkata, firman Tuhan dalam Yeremia ini, saudara, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah. Tuhan perintahkan berdoa, jangan lupa untuk berdoa bagi bangsa negara, jangan hanya berdoa untuk diri sendiri. Ini yang namanya doa syafaat. Gereja jangan melupakan yang namanya doa syafaat. Berdoa bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi berdoa untuk kepentingan orang lain, kepentingan bersama. Berdoa bagi kemakmuran bangsa, berdoa untuk kesejahteraan negara Indonesia. Bangsa Indonesia, umat-umat Tuhan, orang-orang percaya tidak boleh lupa untuk berdoa syafaat. Karena Tuhan perintahkan kepada kita sebagai orang percaya, berdoalah untuk bangsa kita, berdoalah untuk kota kita. Sebab kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita juga. Tuhan ingin supaya di mana ada anak-anak Tuhan, di situ boleh mendatangkan kesejahteraan bagi bangsanya. Katakan amin, saudara. Sebab itu umat Tuhan tidak boleh lupa untuk berdoa. Tuhan mencari orang-orang yang berdoa. Saya bersyukur ketika melihat anak-anak Tuhan dapat dipakai, dipercaya di dalam lingkungan masyarakat, bahkan di dalam lingkungan pemerintahan. Tetapi saudara, bukan hanya sekedar itu. Doakan, saudara, doakan bangsa, doakan pemimpin-pemimpin kita, bahkan doakan anak-anak Tuhan, mereka yang dipercaya untuk menduduki jabatan-jabatan di dalam pemerintahan. Tuhan berjanji ketika umat Tuhan berseru, ketika umat Tuhan berdoa, Tuhan berjanji ada pemulihan. 2 Tawarik pasal 7 berkata, bila mana Tuhan berkata tidak ada hujan, kekeringan atas bangsa, bila mana belalang memakan habis hasil bumi, panen gagal, saudara, tidak ada lagi suatu sumber daya yang dapat dinikmati oleh bangsa, saudara. Kekeringan di mana-mana. Dikatakan apabila ada penyakit sampar, wabah, sakit penyakit di tengah-tengah bangsa kita, Tuhan berkata, ketika ada umat Tuhan yang berseru, ketika ada umat Tuhan yang berdoa, Tuhan Yesus Allah berkata apa? Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Tuhan mendengar dari surga, mengampuni dosa kita semua, serta memulihkan negeri kita. Tuhan rindu pemulihan terjadi atas bangsa ini. Amin, saudara. Bukan hanya kerinduan kita untuk melihat kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan terjadi atas bangsa ini, tapi itu juga menjadi kerinduan hatinya Tuhan. Dan Tuhan mencari orang-orang yang mau sepakat berdoa. Maka segala sesuatu yang hari ini sedang bangsa ini hadapi, Tuhan akan pulihkan. Tuhan sanggup pulihkan, karena Tuhan mengasihi
bukan hanya kita anak-anak Tuhan, tetapi anak Tuhan yang mau berdoa bagi bangsanya. Seluruh bangsa ini akan menikmati berkat dari Tuhan. Katakan amin, saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus hari ini. Hari ini Indonesia butuh pemulihan. Krisis demi krisis akan kita hadapi ke depan, tetapi umat Tuhan harus dukung di dalam doa, harus menjadi penopang bangsa ini di dalam doa, supaya bangsa ini dapat melewati krisis demi krisis, bukan hanya dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan pertolongan dari Tuhan. Saudara, kita belajar dari satu kota yang bernama Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora adalah kota yang begitu jahat di mata Tuhan, kota yang berkelakuan buruk di mata Tuhan, penuh dengan dosa, tidak takut kepada Tuhan, tidak semau mereka sendiri. Segala macam dosa ada di sana, saudara. Kejahatan-kejahatan ada semua di Sodom dan Gomora. Segala nafsu-nafsu yang tidak baik ada semua di sana, saudara. Pesta pora, nafsu kejahatan seksual dan lain sebagainya ada di dalam Sodom dan Gomora. Kota ini begitu menyakitkan hati Tuhan, saudara. Dan satu kali Tuhan akan menunggang balikan, menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Tetapi Abraham datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, kalau seandainya ada 50 orang benar di kota Sodom dan Gomora, apakah engkau masih akan membinasakan Sodom dan Gomora? Tuhan Allah menjawab, kalau ada 50 orang benar di Sodom dan Gomora, aku tidak akan membinasakan Sodom dan Gomora. Abraham bertanya kembali kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku mau bertanya lagi, kalau ada 40 orang benar di Sodom dan Gomora, apakah Tuhan masih akan menghukum Sodom dan Gomora? Tuhan menjawab, kalau ada 40 orang benar saja di Sodom dan Gomora, aku tidak akan membinasakan Sodom Gomora. Abraham menawar lagi 30 orang, 20 orang, sampai Abraham memberanikan diri bertanya kepada Tuhan, Tuhan izinkan saya bertanya sekali lagi, kalau ada 10 orang benar di Sodom dan Gomora, apakah Tuhan akan membinasakan kota Sodom dan Gomora? Tuhan menjawab, kalau ada 10 orang benar di Sodom Gomora, aku tidak akan memusnahkannya, karena yang 10 itu, karena 10 orang itu Tuhan akan menyayangkan kota itu, saudara. Sekalipun begitu banyak kejahatan, sekalipun begitu banyak dosa, tapi karena ada 10 orang benar saja, Tuhan berkata Tuhan akan sayang kepada bangsa itu, saudara. Tetapi kita tahu akhirnya tidak didapati 10 orang benar di Sodom dan Gomora. Sebab itu Tuhan menunggang balikan, diturunkan hujan belerang, hujan api, membumi hanguskan Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora hanya tinggal kenangan, Sodom dan Gomora hanya tinggal sejarah tuh, saudara. Tidak kita temukan lagi hari ini Sodom dan Gomora. Kenapa? Dihancurkan oleh Tuhan karena tidak ada 10 orang benar saja di dalamnya. Yang diselamatkan hanya 3 orang, saudara. Lot dan kedua anaknya, satu istrinya menjadi tiang garam, tidak selamat, saudara. Berbeda dengan satu kota yang lain, kota Niniwe. Kota Niniwe sama, saudara, kota yang begitu jahat, kota yang tidak takut kepada Tuhan, kota yang melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Tetapi saudara, firman Tuhan mencatat, ketika Yunus datang ke kota Niniwe, ketika Yunus menyampaikan pesan Tuhan, ketika Yunus menyampaikan pertobatan, saudara, pesan-pesan pertobatan, bangsa Niniwe, mereka berdoa kepada Tuhan, mereka berbalik kepada Tuhan, mereka meninggalkan perbuatan jahat mereka, mereka sujud di kaki Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan. Dan karena ada hati yang berdoa untuk bangsanya, karena ada hati yang mau berbalik kepada Tuhan, kita tahu Niniwe diselamatkan oleh Tuhan. Bangsa yang berdosa, tetapi ada umat yang berdoa, diampuni oleh Tuhan. Tuhan mengasihi bangsa Niniwe. Saya akan tutup dengan satu slide, saudara. Slide terakhir ini, saudara. Tugas gereja. Kita ini adalah umat-umat pilihan Tuhan. Tugas kita adalah berdiri untuk bangsa ini, terus berdoa bagi bangsa Indonesia. Saya percaya hari ini Tuhan cari orang-orang yang mau sepakat di dalam doa. Dan itu tugasnya gereja, karena kita adalah orang-orang pilihannya Tuhan, karena kita adalah umat-umat yang sudah ditebus, kita sudah dimerdekakan oleh darah Kristus, saudara. Dan kita harusnya hidup sebagai orang-orang yang menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi saksi, seperti yang tadi Pak Budi doakan, dimulai dari gereja, maka pemulihan akan terjadi atas bangsa ini. Yesaya 60 berkata, bangkitlah. Yesaya berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya
kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi itu terang Tuhan ada bagi gereja. Terang Tuhan terbit atas umat-umat Tuhan. Dan ketika umat-umat Tuhan merendahkan diri, berdoa, bersatu hati, bergumul bagi bangsa Indonesia, kemuliaan Tuhan akan nyata atas bangsa ini, saudara. Amin. Saudara, berapa banyak yang rindu pemulihan terjadi atas bangsa kita? Boleh lambaikan tangan. Mari kita mau bersepakat, mari kita mau terbeban bergumul bagi Indonesia ini, saudara. Pastikan saudara terus berdoa bagi bangsa ini. Bahkan saya rindu, kerinduan saya, setiap hari saya berdoa bersama dengan Dinda, Jesse, saudara. Saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan tolong supaya di mana ada umat Tuhan, di situ boleh ada mezbah Tuhan. Jadi saudara, harapan saya begini, di perumahan saudara mungkin ada orang-orang Kristen, ayo ajak mereka untuk ibadah, buat persekutuan. Hari Rabu, hari Kamis, doa saya di setiap rumah saudara, sekitarmu mungkin ada orang-orang Kristen yang belum ke gereja, yang mungkin setelah pandemi ini saya temukan banyak sekali yang tidak bergereja. Nah, umat-umat yang seperti ini tuh menyedihkan hati Tuhan, saudara. Umat-umat Tuhan yang tidak mau mencari Tuhan itu begitu menyakiti hati Tuhan. Tapi saya berdoa ketika saudara ada di lingkunganmu masing-masing, buat persekutuan, ajak tetanggamu, saudara, untuk boleh beribadah bersama-sama. Hari Rabu, hari Kamis, apapun itu, saudara, kalau saudara perlu untuk bantuan dilayani, kami siap untuk melayani, saudara. Tapi yang pasti dimanapun saudara tempatkan, mari saudara jadilah dampak buat persekutuan, jadi dampak bagi masyarakat, jadi berkat, dan saya percaya nama Tuhan akan dimuliakan. Doa umat Tuhan pasti akan didengar oleh Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita akan mengambil waktu sejenak untuk berdoa syafaat bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekaranglah waktunya. Amin. Kau lawan Indonesia. Amin. Nyatakan belas kasih-Mu Tuhan. Belas kasih-Mu Bapa, selamatkan bangsaku. Sekali lagi, sekaranglah waktunya. Amin. Kau lawan Indonesia, nyatakan belas kasih-Mu Bapa, selamatkan bangsaku. Sama-sama bangkit berdiri, katakan curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan rindu untuk memulihkan bangsa ini. Tuhan rindu untuk memberikan kesejahteraan atas bangsa ini. Tuhan rindu untuk memberikan kemakmuran atas bangsa ini. Tuhan rindu untuk bangsa ini dapat melewati krisis demi krisis, dan itu harus dimulai dari gereja Tuhan, harus dimulai dari doa orang-orang percaya, harus dimulai dari doa umat-umat Tuhan yang bertekuk lutut, berbalik dari jalan yang jahat, berseru memanggil nama Tuhan, dan situ akan ada pemulihan bagi bangsa ini. Saya ajak kita pagi ini ambil waktu sejenak untuk bersepakat menjadi, kita berdiri di antara Tuhan, kita standing in the gap, kita berdiri di hadapan Tuhan membawa bangsa ini. Kita berdoa syafaat bagi bangsa ini kepada Tuhan supaya pemulihan boleh terjadi atas Indonesia. Mari bersepakat di dalam satu hati. Sekarang biar ujian ini menjadi doa kita
bangsa kami, pertobatkan bangsa kami, berkati bangsa Indonesia ini Tuhan, selamatkan bangsa kami Tuhan. Oh curahkan Tuhan, haleluya, curahkan Tuhan, haleluya. Oh curahkan Tuhan, hujan kuasamu, selamatkan. Sekali lagi curahkan Tuhan, hujan sama-sama kita mengangkat tangan, kita akan berdoa bagi bangsa ini. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat untuk bangsa ini Tuhan. Kami berdoa menyatukan hati seberapa umat-umat Tuhan yang ada atas bangsa ini. Kami menaikkan tangan menyerahkan bangsa ini ke tangan Tuhan. Berkati bangsa ini dengan kesejahteraan, berkati bangsa Indonesia dengan kemakmuran, berkati bangsa Indonesia dengan keamanan, berkati bangsa Indonesia dengan kedamaian, berkati bangsa ini dengan persatuan dan kerukunan Tuhan. Lindungi bangsa ini dari setiap oknum yang akan memecah belah bangsa ini. Hindari bangsa ini dari setiap oknum yang akan menghancurkan keutuhan bangsa Indonesia ini. Lindungi bangsa ini dari setiap oknum yang akan merugikan bangsa ini, Saudara Tuhan. Lindungi bangsa ini dari setiap oknum yang tidak bertanggung jawab Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati para aparatur bangsa kami, berkati Bapak Presiden kami, berkati para menteri, gubernur, wali kota, bupati, bahkan sampai tingkat RT RW. Tuhan memberkati supaya setiap aparatur bangsa dapat menjalankan hukum dengan adil untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan golongan atau sebagian saja. Tuhan berkati TNI Polri supaya dapat memberi rasa aman bagi bangsa ini, menjaga keutuhan bangsa negara Indonesia yang kami cintai. Berkati bangsa ini untuk dapat melewati setiap krisis persoalan dalam berkat tuntunan Tuhan. Segala pergumulan yang sedang dihadapi, wabah yang masih ada hari ini, mampukan bangsa Indonesia tetap bangkit, tetap berdiri Tuhan, melewati segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Berkati generasi-generasi muda kami menjadi generasi yang kuat, yang memajukan bangsa, dijauhkan dari segala hal yang buruk, dari narkoba dan lain sebagainya. Berkati gereja-gereja Tuhan, dimanapun ada gereja Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, baik di kota, di desa, sampai di pelosok-pelosok sekalipun. Dan ketika umat-umat Tuhan bertumbuh, berdoa bersama-sama, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan bagi bangsa ini. Kami percaya Tuhan Engkau mendengar doa kami, kami percaya Engkau mendengar doa syafaat kami Tuhan pagi hari ini, dan kami naikkan di dalam nama Yesus. Biar belas kasihan-Mu Bapa, amin, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu, membakar hati yang rindu
Ini kami umat-umat-Mu, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan pagi ini kami bersyukur karena di momen kemerdekaan bangsa ini kami bukan sekedar memperingati atas kemerdekaan yang sudah Tuhan anugerahkan atas bangsa ini, tapi kami diingatkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan kami harus terus berdoa bagi bangsa ini. Dan kiranya pagi ini setiap kami gereja Tuhan sudah dibentuk, sedang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi alat bagi kemajuan bangsa Indonesia ini. Berkati setiap kami khususnya yang ada di gereja ini, supaya kami jadi dampak di tengah lingkungan, tengah masyarakat. Gereja ini boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Tuhan pagi ini. Kami percaya apa yang sudah kami buat pagi ini tidak sia-sia, tapi kami sedang menaikkan doa syafaat kami, dan doa kami sedang didengar oleh Tuhan, dan Tuhan sedang bekerja, tangan Tuhan sedang terulur atas bangsa ini. Kalau sebentar kami umat-umat Tuhan akan pulang tinggalkan tempat ini, berpisah satu dengan yang lain, tapi kami percaya pimpinan penyertaan Tuhan ada atas setiap kehidupan kami, memberkati keluarga demi keluarga sepanjang minggu yang akan kami lewati. Turunlah berkat Tuhan, turunlah damai sejahtera, kasih dari Tuhan mengalir, menyatukan suami, istri, orang tua, anak-anak dipulihkan oleh Tuhan. Pekerjaan kami sepanjang minggu ini diberkati, dan melalui apa yang kami kerjakan, kebutuhan kami dicukupkan oleh Tuhan. Tidak akan pernah kekurangan orang yang berharap kepada Tuhan. Disediakan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Keluar masuk kami sepanjang minggu ini Tuhan lindungi, jaga pelihara. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala yang ada di Jakarta selama mengikuti pemeriksaan medis dalam tangan pimpinan penyertaan Tuhan. Bahkan kembalinya nanti Tuhan juga yang menyertai, tiba dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akan angkat kedua tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa kasih dari Allah Bapa, penyertaan Sang Immanuel Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus pagi ini sampai selama-lamanya.